masa-masa duka itu gue nginep di rumah dia, di rumah sahabat gue. Ya di situ gue cuma diam, nangis, ngomong, diam, nangis, ngomong, tapi nggak berdoa juga. Gue menyadari kalau kehadiran teman gue yang lain yang nge-share berbagai firman itu cukup menolong gue. Ini kan udah sangat dekat ya dengan sahabat-sahabat itu ya. Ada yang sampai tinggal bareng dan sebagainya. Pernah gak sih sama mereka ini ya berkonflik gitu? Karena kan biasanya semakin kita deket, kadang justru semakin berkonflik gitu. Oke, kalau sama yang ini pernah berkali-kali konfliknya karena hal-hal yang mungkin dibilang kecil, makanya akhirnya bisa balik lagi, bisa ngobrol lagi. Salah satunya karena kayaknya waktu itu gue pernah inget dia ini janjiin sesuatu ke gue untuk datang di sebuah, gue lupa agendanya apa, pokoknya dia bilang dia akan datang. Nah tapi di saat itu tiba-tiba di hari H nggak ada kepastian dia datang atau enggak. Nah itu bikin gue bertanya-tanya banget sih, kayak lo tahu ini penting buat gue, dan di saat harinya yang udah ditunggu-tunggu ini tiba, lo malah nggak ada kepastian bisa datang atau enggak. Dan di situ gue bisa dibilang sangat sedih gitu ya, karena acara itu cukup penting. Terus akhirnya dia nggak datang. Singkat cerita, kami ada pertemuan di mungkin 1 minggu setelahnya, atau iya di 1 minggu setelahnya. Selama 1 minggu itu kalau nggak salah gue inget gue ngechat dia, Kak gue sedih deh, lu nggak datang begini. Sampai akhirnya di pertemuan yang setelah 1 minggu itu kami bisa rekonsiliasi. Di situ dia cerita kenapa dia nggak datang. Gue juga udah tenang emosi gue, jadi udah bisa gitu. Nah tapi konflik yang bisa diomongin kayak gini tuh berawal dari konflik sama bisa dibilang sahabat gue juga kali yang sebelumnya, tapi itu rekonsiliasinya akhirnya nggak bisa sampai balik lagi sih ke relasi sebelumnya. Tapi lewat yang itu justru gue belajar kalau ya memang konflik itu mesti dikomunikasikan sekecil apapun itu. Masalah dia nggak bisa datang, dan beberapa kali juga asli sahabat gue ini waktu yang udah kita jadwalin untuk KTB, waktu itu kan pandemi online, dia ketiduran. Nah itu juga sangat bikin kesel sih, karena ngatur waktunya itu agak sulit. Itu kan di tengah siang-siang, di tengah jam kerja, antar meeting, dan belum ketemu teman setelah itu, dan terus dia ketiduran. Itu satu momen yang bikin gue sangat marah. Tapi gue omongin itu sih di grup. Akhirnya gue sebel lu kayak gini, karena kan sebenarnya gue udah atur waktunya dengan baik. Jadi cara lu mengatasi konflik dengan dia, kekesalan lu adalah ya diomongin gitu. Iya, diomongin. Dan dianya juga nggak marah ya? Enggak. Dan itu ya kuncinya adalah komunikasi. Nah itu gimana sih nge-build trust sama dia gitu? Bisa kayaknya lu ngomong apapun itu ya dia it's okay gitu, dia bisa terima dan lu juga bisa terima, dan bisa saling akhirnya punya rekonsiliasi yang baik. Itu apa yang lu punya gitu ke dia? Sebenarnya kan prosesnya panjang banget ya. Akhirnya bisa ngomong dan bisa percaya sama dia. Mungkin kalau throwback, gue kenal dia tuh mungkin sekitar 6 tahun yang lalu. Sekitar 6 tahun yang lalu itu masih casual friends aja. Gue lebih dekat dengan seseorang yang lain gitu. Gue lebih dekat dengan seorang yang lain, tapi sama seorang yang lain ini justru konflik. Nah konfliknya karena ada nggak suka antara satu dengan lainnya. Maksudnya bukan nggak suka ke orangnya ya. Misalnya dia terlambat, gue nggak suka, gue nggak bilang, gue diam. Nah dia nggak suka ke gue karena gue melakukan sesuatu, dia diam juga. Itu berlangsung sampai mungkin sekitar 2 tahun. Akhirnya itu meledak, konflik itu meledak karena kami masing-masing nggak ngomong. Jadi selama konflik itu justru dibilang kayak, dulu kamu begini. Jadi diungkit-ungkit gitu. Iya, diungkit-ungkit. Itu yang kayak bikin pusing sih justru kan, bikin pusing di situ. Nah di masa-masa itu kan konflik sama sahabat gue juga ya, jadi itu sangat menyedihkan, dan gue merasa sangat kehilangan orang yang biasanya hadir buat gue, yang biasanya gue tunggu-tunggu itu, tapi malah bikin sangat sedih. Dan justru lewat momen itu gue ceritain semua ke kakak yang satu lagi ini. Waktu itu udah mulai deket juga, jadi di situ gue mulai cerita-cerita ke dia, yang pada akhirnya ya dia melihat sisi-sisi mungkin gelap gue kali ya, karena kan gue pasti marah sama orang, dan orang ini juga kenal sama sahabat gue ini, gue ngomongin dia dan seterusnya. Dan ketika gue menyampaikan semua itu, ketika gue sedih, marah-marah, mungkin ada nangis-nangisnya juga, dia nggak masalah sih. Mungkin karena itu juga awal mula gue bisa percaya sama dia. Ya Fik, tadi kan terakhir lu bilang ya, kata kuncinya adalah percaya, dan kepercayaan itu lu bangun
ya nggak dalam instan ya, berkali-kali, dan lu membuat lu percaya kalaupun lu ngomong isi hati lu, isi perasaan, dia akan bisa menerima dengan baik, dan dia pun sebaliknya gitu. Dan dia sih kayaknya percaya itu yang penting nih di dalam persahabatan, dan percaya dasar kita bisa berkomunikasi, dan akhirnya sekalipun ada konflik semua itu bisa terselesaikan gitu ya. Intinya nggak terjadi lagi konflik tapi habis itu kita ya udah baikan sih, tapi ya udah, hubungannya udah nggak kayak dulu. Nah tadi lu kayak berkali-kali bilang ya, lu pernah punya pengalaman dengan sahabat yang lu berkonflik tapi lu nggak bisa ngomong, dan akhirnya dipendam dan meledak, dan lu jadinya nggak bisa balik lagi sama dia. Nah bisa diceritain nggak pengalaman itu tuh gimana sih awalnya? Awalnya sejujurnya gue udah agak lupa sih awal-awalnya gimana. Cuman waktu itu berantemnya via chat. Gue ingat itu hari Selasa pagi ketika gue lagi naik angkot menuju mau ke kampus. Di angkot di daerah Brimob, di Brimob Depok. Itu ada sebuah chat masuk, dan itu chat mulai konflik itu, dan itu mengagetkan buat gue seharian itu. Ya udah. Itu intinya chatnya itu menuduh lu atau mempertanyakan sesuatu atau? Memaksa. Pertama chatnya memaksa gue melakukan sesuatu. Lalu dari pemaksaan itu, menurut gue itu memaksa. Dari hal yang menurut gue memaksa itu, gue tanya dong kenapa. Nah pada akhirnya iya di situ juga baru dibilang kayak mengungkit itu mulai dari chat dari pagi sampai siang, sore, malam itu. Itu terus karena chat itu, gue tuh seingat gue ada kelas sekitar jam 10. Gue nyampe kampus sekitar jam 9, ketemu teman gue udah mau nangis. Tapi ini teman kampus yang gue nggak terlalu deket, jadi kan gue nggak bisa nangis di depan dia kan. Ya udah, gue nggak masuk kelas yang itu. Gue di kantin aja, seingat gue. Terus balik dari situ gue ke ibadah PMKJ, ibadah persekutuan mahasiswa. Nah di ibadah persekutuan mahasiswa itu ada staff yang duduk sebelah gue. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah pertanyaan tentang sahabat gue ini juga, berkaitan dengan sahabat gue ini. Dan di situ gue langsung nangis. Gue nggak jawab dia. Ini kondisinya lagi sharing atau lagi ngobrol informal aja? Lagi ngobrol informal sebelum ibadah. Tiba-tiba dia nyamperin tuh sih. Gue gak ngerti kenapa dia bisa nanya itu. Tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan. Gue langsung kayak gue bingung sendiri kenapa dia bisa nanya kayak gitu. Gue duduk, gue nangis udah. Gue nangis, gue gak ngapa-ngapain, udah nangis doang sepanjang ibadah sampai di lagu-lagu penyembahan atau apa gitu. Gue nangis. Ternyata si kakak staff ini tuh menghubungi sahabat gue yang sekarang jadi sahabat gue. Jadi di malam itu dia ngajakin gue telepon. Tapi gue waktu itu nggak bisa atau apa gitu. Nah di hari besoknya, itu Selasa berarti Rabu, dan sampai Kamis sampai Jumat gue nggak masuk kuliah. Gara-gara momen itu sangat menyedihkan buat gue. Dari mulai adanya tuduhan-tuduhan dan apa tadi namanya, mengungkit beberapa hal yang dulu tuh gue nggak pernah tahu kalau itu masalah. Nah itu jadi bikin gue yang kayak kok bisa sih kayak sepanjang hari tuh kok bisa, dan kayak kok bisa jadi kayak gini relasinya, kok bisa berantem sehebat ini gitu. Itu sih pengalaman konflik yang waktu itu. Iyalah 1 minggu gue nggak masuk kuliah, dan biasa di setiap sore itu tuh ada aja orang yang ketemu gue. Di Selasa itu kan ketemu staff yang di persekutuan mahasiswa, hari Rabu ketemu yang lain lagi, hari Kamis ketemu yang lain lagi, hari Jumat ketemu yang lain lagi. Untuk menceritakan kesedihan yang sama. Tapi lu ceritainnya ke yang lain gitu, tapi lu nggak bales si sahabat lu itu gitu. Maksudnya lu nggak bilang perasaan gue tuh sedih loh, lu ngomong kayak gini-gini. Waktu itu belum bisa berkomunikasi dengan jelas, lancar dan efektif tuh belum waktu itu. Itu kira-kira kenapa sih lu nggak bisa ngobrol sama dia gitu, mengungkapkan perasaan lu? Mungkin karena pertama chatnya yang pas pertama kali datang itu sudah buat gue menyakitkan. Jadi gue udah nggak bisa lagi ngelawan, gue udah nggak bisa lagi menyampaikan, karena kayak
dia tuh udah nembak lu, nembak bukan itu ya, maksudnya nembak pakai pistol gitu. Udah nggak ada lagi benteng pertahanan lu, dan lu nggak sanggup untuk nembak dia lagi, kayak gitu ibarat. Jadi yang lu lakukan ya udah sedih sendiri, jadinya ceritanya ke yang lain. Gue bisa ngomong kapan gue nggak suka, kapan gue sebel, kapan gue bahkan gue senang ketika dia melakukan sesuatu, itu bisa diomongin dengan jelas dan dia pun kayak gitu. Itu yang pertama tentang kejelasan komunikasi, dan yang kedua beneran lihat teman-teman lu, orang-orang di circle lu, apakah ada yang kayak gitu. Kalau nggak ada, buat gue sih circle yang begini sangat layak untuk dicari dan diperjuangkan.